Halo Arrowchaters dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami di episode kedua. Dengan tema Sadu. Ya, apa itu sadu? Nanti akan kita bahas di episode kali ini. Saat ini sedang bersama kami teman bicara, teman ngobrol santai. Pada hari ini telah kami undang Yaitu Romo Piawadi. Halo Romo, Romo Budaya. Ya. Ada sama Dewi ya. Danang Romo. Oh, Danang. Iya. Danang. Ya, apa kabarnya Romo? Sehat, terima kasih Danang. Berarti udah datang meluangkan waktu ya untuk datang kemari. Dengan senang hati, terima kasih untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Iya, nanti mungkin akan ngobrol lebih banyak tentang sadu. Iya, Romo tentang ya. Terima kasih Meta. Iya. Oke. Tentang sadu ya, hari ini kita Iya. ngobrol soal sadu. Oke. Lebih kurang seperti itu sih Romo. Baik. Untuk teman bicara saya, Oh ya, terima kasih. Oh, ini untuk Metanya. untuk saya sendiri, supaya nggak seret Romo. Ini boleh saya minum ya? Iya boleh Romo. Silakan Romo. Enak ya Romo ya? Enak. Masih hangat lagi ya. Masih Lagi hangat. nuangin Meta. Aduh, tambah Tuh. manis ya. Romo. Aduh, terima kasih. Nah, mungkin ini kita awal-awal nanya yang ini ya, yang paling banyak ditanyain sama orang itu sebenarnya sadu itu apa, Romo? Oh iya, paling dasar paling itu, Romo. dasar banget. Dasar ya tentang kata sadu. Betul. Karena kan memang kalau di dalam budaya Buddhism, sadu itu sepertinya satu kata yang kalau nggak diucapin tuh nggak lengkap rasanya. Iya. Iya betul betul. Kita mendapatkan berkah ketika kita habis parita misalkan. Jadi memang nggak lepas tuh dari kata sadu. Kayaknya kurang afdol. Iya betul. Nah kemudian ketika ada yang bertanya misalkan sadu itu apa sih gitu kan? Sebetulnya kalau kita cari referensi ya di literatur yang ada, kemudian di internet begitu kan. Kalau dalam Wikipedia justru keluarnya yang unik loh ya. Sadu itu artinya petapa Hindu loh. Oh, Kalau dalam kamus besar bahasa Inggris, sadu itu diartikan sebagai petapa Hindu sebetulnya. Tapi dalam konteks Buddhisnya, memang sadu itu sederhana sekali sih. Itu artinya adalah baik atau bagus sebetulnya. Jadi excellent begitu loh. Jadi seperti penegasan bahwa apa yang baru kita ucapkan itu adalah satu hal yang bagus dan kita berharap memang kita setuju bahwa itu baik. Kira-kira iya, seperti iya. itu sebetulnya. saya malah baru tahu kalau Romo kalau di bahasa Inggris ya tadi Iya, ya. kamus besar bahasa Inggris. Iya, sadu itu pertapa Hindu ya. Petapa Hindu. Oh, Jadi nanti banget ya. Danang sama Meta atau teman-teman yang lain juga bisa tuh googling, cari sadu itu artinya apa. Itu yang muncul paling atas itu artinya adalah petapa Hindu. Tapi cara penulisannya sama seperti yang Sama. di Pali, sadu. Sama. Wah, Sama. memiliki banyak arti sebenarnya ya. Iya sih. Jadi mungkin bisa menimbulkan kesalahpahaman ya Romo. Betul, makanya satu hal yang perlu kita juga bisa mengerti bahwa ketika kita belajar satu atau dua hal lah misalkan, kita jangan hanya berpaku pada tekstual, tapi kita lihat dari sudut pandang kontekstualnya seperti apa sih. Jadi satu kata yang kadang-kadang memiliki banyak makna itu bisa kita sesuaikan tuh, maksudnya penempatannya untuk hal ini, untuk hal itu gitu. Jadi Iya, iya. nggak rancu sebetulnya. Tapi kalau kita mengacunya dengan tekstual saja, Iya. pasti kabur semuanya, Iya. berantakan. Iya, coba aja bayangin ya, Danang. Ketika lagi orang lihat orang sadu, lalu dia cari di Google, apa sih sadu? Pertapa Hindu, berarti dia pertapa Hindu. Betul, seperti Ya itu. berarti cocok banget ya Arrowchatty Dhamma Channel pada hari ini mengadakan podcast dengan tema sadu supaya Betul, orang-orang yang betul. lain tuh paham gitu loh sebenarnya sadu itu seperti apa. Ini tadi sudah sedikit dijelaskan ya sebenarnya sadu itu apa gitu. Iya. Jadi sederhananya itu baik atau bagus baik, gitu. Bagus gitu loh. Excellent gitu. Seperti Nah, gitu Arrowchaters sekalian. Jadi jangan sampai salah arti lagi ya tentang Iya. sadu. Lanjut. Nah, Bro ngomong-ngomong nih Romo, masalah kata sadu, itu sebenarnya asalnya itu dari mana sih Romo? Oke. Jadi kalau asal kata sadu itu sebetulnya kalau dulu ketika Sang Buddha itu masih hidup, ketika Sang Buddha menyampaikan khotbah Dhamma nih
menyampaikan suta atau apapun saat itu, wejangan, itu muridnya ketika selesai dibabarkan, para biku saat itu akan mengucapkan kata sadu. Akan mengucapkan kata sadu dengan arti tadi. Karena kata sadu itu bisa kita artikan sebagai kata sifat. Seperti kita menyetujui satu hal bahwa hal itu baik. Atau seperti kita mengatakan ekspresi bahwa yes gitu loh. Baik itu sangat baik gitu loh. Nah, asal muasalnya itu dari situ. Hingga akhirnya terbawalah sampai masa-masa kita saat ini. Jadi ketika kita mendengarkan satu kalimat, satu statement yang baik begitu kan, ini biasanya lumrahnya memang umat Buddha akan mengucapkan kata sadu. Sebetulnya dari saat itu para biku tuh menunjukkan kesetujuannya, kebahagiaannya, kesukacitaannya terhadap wejangan dari Sang Tathagata. Seperti itu dan. Iya, I see. Gitu. Jadi kalau di Parita sendiri kan ada istilah lain tuh Romo yang ama bante, itu artinya sama atau enggak? Betul. Jadi kalau ama bante itu lebih kepada kita mengiyakan. Kita konteksnya ya begitu ya. Walaupun terjemahannya sama baik begitu kan ya. Baiklah bante misalkan. Tapi secara konteksnya ini lebih kepada kalau sadu itu lebih ketika kita mendengar satu hal baik atau kabar baik, kita mengatakan bahwa kita setuju bahwa itu baik gitu loh. Berbeda dengan yang ama. Ama itu seperti misalkan kita diberikan arahan, kita diberikan instruksi begitu, kemudian kita bilang baik atau siap, saya akan laksanakan gitu kan. Nah itu penempatan katanya dengan ama bante tadi. Seperti itu. Jadi beda konteksnya. Beda konteksnya. Walaupun betul. maknanya sama. Gitu. Betul sekali. Siap. Iya. Tapi kalau misalnya di Parita ya Romo ya, itu kan suka kayak terjemahan sadu. Ini saya baru ingat ya, kalau tadi kan di kamus bahasa Inggris sadu itu pertapa Hindu. Kalau yang Romo tadi jelaskan baik gitu kan. Kalau misalnya di Parita itu tuh kadang semoga. Jadi malah jadi harapan. Oke, baik. Jadi sebetulnya memang ini berhubungan erat dengan akar kata sadu itu kan memang sat tanpa u, sadh. Nah itu memang kalau kita bisa terjemahkan itu artinya ya tercapailah cita-citanya memang. Kalau kata satnya itu loh ya, itu bisa ditemukan di dalam bahasa Pali maupun bahasa Sanskerta dengan terjemahan yang sama. Nah biasanya ya mungkin karena terjemahan buku itu kan tentu translatornya kan beda-beda, mungkin berbeda-beda juga gitu kan. Ya jadi mungkin dia mengacunya ke sana kata satnya itu karena memang artinya tercapailah cita-citanya, maka disederhanakan bahwa sadu itu semoga dikatakan semoga gitu. Yang penting artinya baik gitu ya. Walaupun semoga pun tetap mengacunya ke baik. Betul sekali. Kalau untuk waktunya sendiri nih Romo, kita kan biasanya kan taunya sadu-sadu itu selalu di akhir puja bakti atau ketika didoakan yang baik-baik gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya apakah waktu yang tepat untuk mengucapkan sadu itu kapan sih Romo? Oke. Waktu yang tepat ketika kita mengucapkan kata sadu itu sebetulnya kalau secara konteks sekali lagi ya, itu ketika ada satu kalimat, ada satu statement, ada yang pernah kita dengar atau yang kita sampaikan sendiri begitu misalkan, dan kita anggap itu memang baik dan kita punya pengharapan bahwa itu akan terrealisasi, kata sadu itu bisa tepat digunakan setelah itu sebagai closing dari kalimat atau dari statement tersebut. Gitu. Makanya habis baca Parita, misalkan kita baca Sutta, kita baca atau Patidana begitu kan, nah kita ucapkan kata sadu di akhir, ya itu momen yang cukup tepat, gitu. Oh ya, jadi sebenarnya itu bisa diucapkan ketika ada statement yang menurut kita itu baik. Kita setuju. Oke, itu baik. Itu luar biasa gitu loh. Contohnya kayak misalnya aku doain kamu nih Nang, semoga kamu tahun depan jadi presiden. Nanti kamu ngomong, nah bener kan? Baik gitu kan, setuju gitu kan, oke, yes gitu. Nah itu bisa dilakukan. Ya, mantep banget ya ternyata kata sadu itu. Nah kemudian nih Romo, apakah sebenarnya kata sadu ini bisa disamakan dengan kata amin yang istilahnya dari agama lain itu kan amin gitu, setiap baca doa amin, atau ada yang baik-baik amin gitu kan. Nah setelah mendengar dari Romo kan juga kayaknya mirip-mirip gitu ya Romo. Ya baik. Jadi kalau kita boleh
mengambil benang merahnya begitu ya. Ini bisa dikatakan serupa tapi tak sama lah. Artinya memang sebuah seruan yang mengungkapkan bahwa kita setuju bahwa tadi bahwa kalimat itu baik dan tentu ada pengharapan bahwa itu semoga akan tercapai. Jadi kalau secara konteksnya memang itu kalau kita bisa bilang ini serupa memang. Tapi kalau kita bicara terjemahannya sekali lagi ya, dari akar kata dan sebagainya itu memang bukan satu hal yang sama sebetulnya. Karena tadi kalau kita melihat merunut kepada asal muasalnya ya, saat itu murid-murid Buddha mengucapkan kata sadu ketika Sang Buddha menyampaikan sebuah khotbah yang mereka setujui bahwa khotbah itu baik. Sebetulnya seperti itu. Gitu. Berarti sebenarnya kalau memang mau disamakan tetap ada yang membedakan sebenarnya. Betul. Jadi tidak 100% kalau kita tergantung kita bicaranya tentang terjemahannya kah secara sakleknya, secara harafiahnya, atau memang ketika kita katakan dalam konteks yang sama misalkan. Ya kan, ya seperti tadi bahasa amin oleh sahabat-sahabat kita di luar sana kan diucapkan juga untuk closing statement ketika ada satu hal yang baik yang disampaikan. Betul. Kan kira-kira seperti itu. Berarti tergantung kondisi juga ya sebenarnya. Nah, seperti itu Danang, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal itu juga Romo, kira-kira kalau kita kan nyebutin amin kan mungkin nggak masalah ya. Lumrah gitu, kayaknya udah biasa banget diucapin. Amin atau apa gitu. Tapi kalau dari kita sendiri, dari pandangan Buddhisme sendiri, itu kalau umat agama lain boleh nggak sih Romo mengucapkan kata sadu itu? Apakah nanti timbul masalah atau apa gitu? Ya. Jadi sebetulnya kan ini hanya masalah bahasa sebetulnya. Ini kadang-kadang kita itu berkutat pada satu hal yang dianggap tidak boleh, yang dianggap boleh dan sebagainya. Kadang hanya terbatas dengan bahasa sebetulnya. Iya, betul. Sedangkan secara terjemahan itu kan toh artinya juga baik gitu kan, artinya juga bagus lah misalkan. Kalau menurut tentu sebagai pandangan atau dari kacamata Buddhism, kata sadu itu bukan hak miliknya umat Buddha sebetulnya. Karena kan tadi akarnya itu kan bahasa Sanskerta, bahasa Pali, dan kita tahu bahasa Sanskerta dan Pali itu kan berkembang saat itu di India. Yang sekarang mayoritas orang India pun beragama Hindu misalkan. Artinya kata-kata itu sangat diperbolehkan apabila memang yang bersangkutan berkenan menyebutkan kata itu sebagai closing statement tadi. Jadi nggak ada larangan sebetulnya. Cuma ya tetap kembali kepada kaidah masing-masing keyakinan. Karena kan memang mungkin ada beberapa yang tidak diperbolehkan mengucapkan kata atau bahasa selain dari apa yang diajarkan. Mungkin seperti itu. Ya kan, tapi sekali lagi nih Matt sama Danang, kalau dalam kacamata Buddhismnya hal itu tidak ada larangan bagi siapapun mengucapkan itu. Jangankan kata sadu misalkan, dia baca parita dan sebagainya. Toh kalau memang pengertiannya itu baik, kenapa tidak gitu? Seperti istilah sabisata bawah kita. Kalau kalian pernah dengar, ini kadang-kadang digunakan oleh mereka yang non-Buddhis. Karena memang terjemahannya kan sangat begitu indah sekali. Mendoakan, melakukan aspirasi positif agar semua makhluk bisa bahagia. Kan begitu. Berarti ini bukan kepemilikan suatu agama, tapi memang bahasa di sananya tuh begitu. Jadi ngikutin kita bahasanya. Betul sekali. Ibaratnya gini loh, kita mau belajar bahasa Inggris kan itu hak kita ya kan. Jadi kalau orang mau belajar bahasa Pali juga nggak masalah ya. Betul sekali, karena itu bahasa Pali dan Sanskerta. Iya. Hanya kebetulan memang ya yang digunakan guru agung kita yang memang menggunakan bahasa Pali. Dan itu menjadi kebiasaan kita sampai sekarang gitu ya Romo. Makanya jadi kayak sadu mah punyanya agama Buddha ya, padahal sebenarnya bukan ya. Betul sekali. Jadi kembali lagi sih sebenarnya ke kepercayaan masing-masing ya. Betul. Nah, kemudian ya Romo ya, ini penasaran kita juga, apakah ada syarat tertentu nih untuk kita mengucapkan kata sadu? Apakah kita harus posisinya lagi happy atau bagaimana? Pokoknya ada syarat gitu. Tempat tertentu. Iya, tempat tertentu, harus di wihara kah, harus di depan altar kah atau bagaimana gitu. Sejauh yang saya ketahui, sejauh yang saya praktekkan juga, kata sadu itu bisa kita gunakan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Ketika kembali lagi tadi di awal, ketika kita menyetujui bahwa hal itu baik, kita mendengar kabar baik, kita mendapatkan berita baik, kita mendapatkan wejangan baik, hal-hal semacam itu dimanapun kita berada,
tidak hanya di wihara. Bahkan kita sambil telepon dengan teman pun ketika dapat kabar baik, ketika kita katakanlah misalkan saya telepon Danang atau saya telepon Meta. Meta atau Danang mau ikut saya nggak, besok saya ada mau function nih, saya besok ada mau kegiatan bakti sosial nih. Apakah saat itu Meta sama Danang nggak boleh ngucap sadu? Karena mungkin Meta sama Danang misalkan lagi di mall. Itu bukan menjadi satu masalah untuk mengucapkan kata sadu. Karena apa yang saya sampaikan, yang kebetulan Meta dan Danang menyetujui bahwa itu adalah satu hal yang baik, maka sangat diperbolehkan ketika itu Meta Danang menyampaikan sadu dengan berita kabar baik yang saya sampaikan. Seperti itu. Berarti nggak ada syarat tertentu, yang penting itu kita merasa itu memang berita baik untuk kita, gitu kita ya. setuju bahwa itu baik gitu loh. Gitu. Wah, berarti sebenarnya kata sadu ini tidak terbatas pada konteks atau apapun ya itu. Betul sekali. Oh ya Romo, kan kita kan biasanya setiap ada puja bakti, di akhir puja bakti itu kan ngucapin sadu sebanyak 3 kali. Ya. Nah itu sebenarnya maknanya apa sih Romo, bisa 3 Iya, kali? kenapa harus 3 kali? Kenapa Kenapa harus nggak? 3? Iya, kenapa Iya. nggak 1 atau mungkin 4 kali atau 5 kali? Semakin banyak mungkin semakin baik kayaknya. Karena baik. Iya, baik. Betul. Jadi jangan sampai malah nanti nih paritanya 5 menit, sandunya 10 menit. Sadu diulang terus gitu kan, ini juga nggak elok sebetulnya. Iya, benar. Jadi kenapa sih 3 kali ya kan? Karena memang satu hal yang perlu kita paham bahwa ya dalam Buddhism itu memang lebih banyak menggunakan pengulangan itu 3. Memang 3 kali ya, seperti Tisarana begitu kan. Kemudian juga ketika kita bicara Paritaya Tawata misalkan, itu ada syair yang diulang 3 kali. Idang wonya tinang hotu sukita hontunya tahu itu kan 3 kali gitu ya. Jadi memang lebih banyak 3 gitu. Nah ini bisa jadi kita umpamakan ya karena kita punya 3 pelindung, kita punya 3 permata, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namun kalau untuk kata sadu itu sendiri, memang ini kembali kebiasaan saat itu. Sekali lagi, para biku saat itu setelah mendengarkan Sang Buddha menyampaikan khotbahnya, biku itu akan mengucapkan kata sadu itu 3 kali. Excellent. Baik. Atau yes gitu loh. Jadi agar lebih mantap sebetulnya. Kalau secara aturan itu sebetulnya kalau kita cari referensinya saya belum menemukan ada satu literasi yang mengatakan bahwa wajib 3 kali. Atau nggak boleh dari 3 kali, nggak boleh lebih maksudnya, atau nggak boleh kurang dari 3 kali. Sejauh yang saya pelajari saya belum menemukan itu. Berarti nggak apa-apa ya Romo kalau misalnya kita dapat berita nih gitu kan, kamu udah pernah ranking 1, wah sadu, 1 kali aja itu. Itu juga cukup sebetulnya, nggak ada masalah. Kalau misalnya kayak kata harapan kita Romo, misal kalau misalnya di sahabat-sahabat agama lain itu kan kayak insya Allah gitu kan. Kalau kita kadang ya saya dan Danang itu kayak kamu besok kesini ya, gini. Oh iya, sadu, semoga ya sadu. Apakah itu boleh gitu sebenarnya Romo? Kalau ini konteksnya udah agak berbeda sebetulnya. Karena ini sudah cukup di luar daripada padanan kata sadu itu sendiri. Kalau kata semoga secara konteks tadi bahwa kita mengharapkan, artinya tadi konteksnya adalah ketika ada teman yang nanya, ngajak gitu kan. Tapi misalkan kita bilang ya kita nggak bisa janji misalkan. Tapi kita usahakan datang gitu kan. Sepertinya kurang tepat kalau kita gunakan kata sadu. Karena teman itu saat itu konteksnya mengajak kita kan. Mengajak kita untuk turut serta, bukan dia menyampaikan hal baik buat kita. Bener. Jadi kita bisa gunakan sebetulnya lebih tepat ya, semoga saya bisa datang sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi istilahnya gini ya, ada satu hal juga yang mungkin kita sama-sama bisa satukan persepsi bahwa ketika kita memiliki satu keyakinan, khususnya di Buddhis lah katakanlah begitu, bukan berarti semua komunikasi kita harus dirubah bahasanya gitu. Nggak wajib bahwa kita selalu gunakan bahasa Pali, bahasa Sanskerta biar gitu. Buddhistik banget gitu Romo. Iya bener. Ini kadang-kadang ya tadi penggunaannya malah nggak tepat. Misalkan yang ngajak kita, atau katakanlah ada seorang biku yang sudah cukup senior, yang bahkan sudah menguasai bahasa Pali yang cukup mahir, mengatakan kabar baik, misalkan mengajak kita untuk ke satu tempat. Ketika itu kita jawab dengan tadi kata Meta kita itu seolah-olah Buddhistik banget.
siap bantai sadu, bantai sadu. Bantainya malah kadang bisa malah pusing dengan jawaban kita gitu loh. Jadi kita cukup dengan jawaban-jawaban sederhana saja lah kalau menurut saya. Toh nggak wajib kok kita itu harus merubah semua gaya komunikasi dengan bahasa-bahasa yang budistik banget tadi gitu. Jadi kalau seperti itu, Matt, saya rasa kurang tepat. Jadi alangkah baiknya ya kita gunakan saja bahasa keseharian ya. Ya semoga saya bisa datang sesuai dengan harapan. Semoga ya besok nggak ada halangan dan semoga saya bisa datang. Oke. Nah, mungkin Aro Chatters jangan sampai kayak saya sama Danang ya, kita punya kebiasaan yang kayaknya ternyata kurang tepat sehingga kita sekarang dapat pengetahuan baru ya. Nanti kedepannya akhirnya tercerahkan. Nanti kedepannya kita nggak akan melakukan hal yang sama lagi. Istilahnya jatuh ke lubangnya sama gitu ya. Okay. Aduh. Oh iya Romo, kan tadi kalau nggak salah di awal Romo sempat mengatakan kata sadu ini emang berasal dari India. Iya. Dari asal kata bahasa Pali dan bahasa Pali dan Sanskerta dengan kata satnya tadi. Satnya itu tadi ya. Nah, penggunaan kata sadu ini sendiri apakah hanya berlaku di Indonesia? Apa di negeri-negeri yang lain juga digunakan, Romo? Untuk yang ada agama Budanya juga gitu, Romo. Kan misal baca parita kan pasti sama kan. Itu global. Artinya tidak hanya dalam hanya dalam Indonesia saja. Sebenarnya kata sadu ini kalau memang bahasa Pali dan Sanskerta tadi, ini kan sama halnya ketika kita membacakan parita. Jadi kalau Danang, Meta dan teman-teman main ke Thailand, ke India, ke Amerika, ke kemanapun negara-negara bahkan di negara Eropa, pembacaan parita secara kata demi kata ya sama, bahasanya seperti itu. Tidak ada pembedaan bahwa khusus Indonesia nih Namo Tassa Bhagavata Sama Sambuddhassa, kemudian ketika kita beralih ke Amerika misalkan beda nih misalkan. Enggak. Jadi kata sadu itu pun digunakan di negara-negara manapun secara global karena mengakarnya yaitu karena kita memang berasal dari bahasa Pali dan Sanskerta, Theravada dan Mahayana dan sebagainya, otomatis ya semua menggunakan bahasa itu. Gitu. Jadi semua sama gitu semua ya. Sama. Yang kita kumandangkan setiap kita baca parita. Betul. itu semua sama di Kadang-kadang seluruh beda penjuru. nada, beda intonasi, Oh. beda cara baca. Karena kita pahami ya seperti contohnya saja ketika kita ucapkan bahasa Inggris, orang yang mungkin tinggal di Medan dengan orang yang tinggal di Jawa ketika mengucapkan bahasa Inggris dengan satu kalimat yang sama, nadanya kan pasti ada perbedaan. Iya bener. Nah, Dialek ya. Indonesia saja bisa beda. Apalagi makanya kalau nanti kita main misalkan ke Vietnam, kita main ke Inggris, kita main ke Amerika, kita akan dengar lantunan parita itu dengan bahasa yang sama tapi dengan dialek pasti aksen yang berbeda. Dan itu suatu hal yang wajar. Nah kalau misalnya Romo, aksennya kan udah beda. Biasanya kalau dalam bahasa Pali itu kalau kita bacanya nggak sesuai tanda baca itu artinya udah beda. Nah kalau misalnya begitu gimana Romo? Oke. Jadi begini, kalau saya pribadi meyakini ya, Met, sefasih apapun kita baca sebuah suta, patah, gata apapun itu, tapi ketika saat itu hati dan pikiran kita memang tidak terkondisi untuk saat itu membaca, ini sama saja menurut saya. Secara teks kita betul saklek, tapi secara feel-nya itu nggak akan dapat kok. Berbeda sekali misalkan dengan orang yang dia nggak tahu sama sekali tentang aturan yang tadi Meta sampaikan. Oh, pembacanya harus tanda bacanya harus jelas. Kalau A ada garis di atas harus panjang. Oh, itu harus panjang gitu. Dia nggak tahu soal itu. Tapi ketika dia membacakan parita-parita suci dengan sikap yang baik, dengan pikiran yang terarah, dengan hati yang tulus, powernya itu akan jauh lebih besar. Karena saat itu yang dibicarakan bukan soal teori tapi soal keyakinan. Keyakinan itu tidak bisa dibedah dari logika. Kita nggak bisa ukur itu. Tapi kalau hanya sebatas tadi, saya setuju sebetulnya ketika bahasa Pali dibacakan dengan nada yang berbeda, artinya memang akan beda. Tapi ya kembali lagi, setiap daerah itu kan punya aksen, punya dialek yang berbeda-beda. Sulit kalau kita saklek hanya di poin itu. Nanti yang ada ketika baca parita yang kita fokuskan bukan ketulusan, bukan kesungguhannya, tapi tanda bacanya. Kita pastikan, ini benar-benar harus perfect gitu loh. Nah jadi seperti itu asumsi saya pribadi. Saya selalu pegang prinsip itu. Jadi baca, yakin, tulus, ya kan, dengan dialek, dengan aksennya masing-masing, itu akan memberikan power yang nggak sia-sia. Malah jadinya takut baca parita nanti takut salah
gitu ya. Betul. Nah, berarti Arrow chapters jangan takut kalau misalnya ini bacanya bener apa enggak. Yang penting tadi hatinya baik, tujuannya baik gitu ya. Pasti semuanya bakalan mendapatkan yang Jadi harus baik-baik. digarisbawahi ya. Iya, garis bawahi. Jadi Pakai memang alangkah baiknya kita bisa baca sesuai dengan tanda baca. Tapi sekali lagi jangan jadikan itu patokan prioritas utama yang malah nanti berakibat kita malah tadi baca parita jadi takut. Jadi malah saat baca parita fokusnya adalah Tanda bacanya. tanda bacanya. Ini kan malah mengaburkan makna puja bakti itu sendiri ujung-ujungnya. Kan begitu. Nah, kemudian Romo, kan kalau misalnya baca parita tentu saja kita mendapatkan karma baik. Bahkan kemarin di episode sebelumnya saat kita membahas tentang nama budaya, itu juga saat mengucapkan nama budaya ternyata mendapatkan karma baik ya. Nah, kemudian apakah dengan mengucapkan kata sadu itu sendiri dapat membuat kita nih seperti lagi berbuat baik gitu, Oke, Romo? Baik. Jadi sederhana sekali kalau kita bicara konsep kama, Met ya, dan juga danang. Apapun yang keluar dari pikiran, ucapan, dan tindak tanduk kita, sekecil apapun, kita bisa sepakati bahwa memang itu adalah perbuatan baik. Kalau memang yang dilakukan saat itu baik. Nah, kembali lagi, kata sadu itu tadi sudah kita bedah secara perlahan, secara komprehensif juga, artinya juga oke, maknanya juga baik gitu kan. Artinya ketika saat itu kita mengucapkan kata sadu, ya waci kama kita sedang melakukan satu hal yang baik. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya Romo. Oke. Terkait pengucapan kata sadu nih Romo. Kan biasanya kita kan sebagai umat Buddha kalau mengucapkan sesuatu pasti dibarengi dengan anjali, mengucap yang baik-baik gitu ya. Iya. Jadi apakah mengucapkan sadu ini juga harus dengan anjali gitu Romo? Baik. Wajib banget nih, pokoknya harus anjali. Saklek harus Iya, gitu harus ya. banget. Oke, gitu. baik. Jadi saya rasa begini ya. Anjali itu kan adalah satu sikap yang menunjukkan rasa hormat dan memang ya baik untuk dilihat secara etis juga oke gitu ya. Tetapi apakah ada keharusan dan kewajiban? Tentu ya seperti tadi kalau kita gambarkan situasinya ketika saya telepon Danang, misalkan Danang mendengar kabar baik dan Danang ucapkan kata sadu harus sambil anjali, apalagi Danang saat itu sedang ada di bis angkutan umum atau lagi di tempat publik gitu kan, rasanya kan agak-agak aneh. Kurang oke lalunya ketika untuk mengucapkan kata sadu itu wajib dengan anjali. Jadi kalau secara kewajiban saklek itu tidak. Namun memang alangkah baiknya seluruh statement atau segala sesuatu yang kita ucapkan yang memang maknanya baik didukung dengan sikap yang saat itu juga dengan sikap yang baik. Artinya meskipun tidak wajib dengan anjali misalkan, tapi paling tidak ya jangan mengucapkan kata sadu sambil ya misalkan sambil melakukan hal yang tidak baik gitu ya. Misalkan lagi di kamar mandi, lagi buang air kita ucap kata sadu kan sebenarnya nggak etis gitu kan. Nah, jadi tidak ada kewajiban ke arah sana sih, kita hanya yang pasti tadi dengan ucapan yang baik, dengan didukung dari sikap yang baik, maka tentu maknanya pun akan jauh lebih baik. Seperti itu Dana. Ya, berarti bisa ditarik benang kesimpulannya sebenarnya mengucapkan kata sadu ini kembali lagi ke kondisi-kondisi yang mendukung ya Romo. Betul. Kalau di wihara ya di lingkungan yang memungkinkan dengan kita menyampaikan kata sadu dengan diiringi sikap anjali tentu jauh lebih baik. Namun tidak ada kewajiban saklek seperti di luar wihara dan sebagainya harus dengan anjali juga, itu tidak terlalu persis harus seperti itu. Iya, mungkin seperti ini ya, ajaran Buddha itu nggak pernah yang kayak membuat kita tuh harus begini gitu ya. Yang penting tidak kita keras ya. Iya, tidak keras ya. Jadi jalan tengah aja gitu ya. Intinya Bagaimana? ajaran Buddha itu gak ribet. Iya, betul. Gitu loh. Dengan Gak kondisi. ribet tapi bukan berarti bebas sebebas 100% begitu. Iya, artinya benar. melakukan apapun yang kita mau. Kembali lagi tadi seperti Neta bilang, the middle way. Seperti kan senar gitar kalau yang Sang Buddha pernah sampaikan saat itu kan, ketika ditarik terlalu kencang, toh putus, nggak akan berfungsi. Tapi kalau terlalu kendur juga nggak ada suaranya juga nggak enak dengar. Jadi seperti itu, nggak bikin ribet kok, simple, selalu menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada. Itulah mungkin salah satu keunggulan dan keindahan juga yang membuat ya sampai hari ini saya masih memegang teguh ajaran Buddha. Sadu. Sadu. Nih, waktu yang tepat untuk mengucapkan sadu. Benar. Wah, saya bener kan Betul akhirnya. sekali, ya. Artinya menyetujui apa yang saya sampaikan.
Langsung diterapkan ya. Langsung ya. diterapkan kan kita sudah mendapatkan informasi baik, gitu kan langsung kita praktekkan. Iya, Nah ini iya, juga iya. harus chatter semua laksanakan ya, karena sudah dengerin podcast kita pada hari ini. Betul sekali. Ya, jadi Archater sekalian, itu tadi episode kita terkait sadu. Kita ucapkan anumodana kepada Romo. Terima kasih Romo. Terima Terima kasih. kasih Bali Dana Meta. Terima kasih Terima udah mau kasih, ngobrol ya Romo, ya. menyempatkan Senang waktunya. Banyak banget informasi yang sudah kita dapatkan dari Romo Piawadi mengenai Iya. seputar sadu, sehingga ketidaktahuan kita mengenai sadu yang tadinya seperti ini, sekarang kita jadi paham sebenarnya apa itu sadu, pengucapannya Betul. yang benar bagaimana, lalu di Indonesia dan di luar negeri bagaimana, dan sebagainya. Apakah ada syaratnya Betul. ataukah harus begini begitu ya? Ya, jadi teman-teman Arochater semua jangan sampai salah paham lagi nih tentang pengucapan dari kata sadu. Betul. Nah, selanjutnya apa lagi nih, Kak Danang? Ya mungkin langsung kesimpulan ya, Boleh banget. atau closing statement dari Romo langsung Oh, dipersilakan. iya, silakan. Baik, Romo. baik, boleh. Baik, terima kasih ya Dana, Meta, dan semua teman-teman yang menyaksikan. Ya mudah-mudahan tadi apa yang kita obrolin ini menambah wawasan kita. Dan tentunya adalah satu hal yang perlu kita ingat juga sebagai closing di sini, memahami arti atau kata-kata yang kita ucapkan ketika melakukan puja bakti itu sangat penting sekali. Karena mengapa agar ketika kita sampaikan itu, ketika kita praktekkan itu bukan hanya seperti formalitas belaka, bukan hanya seperti kita melihat yang lain begitu ya, mau nggak mau kita ngelakuin hal itu juga gitu loh. Iya. Tapi kembali kepada kita bisa memaknai saat itu, kita bisa memahami, mengerti dengan sebaik-baiknya, maka tentu ini akan berefek besar kepada peningkatan kebatinan kita juga. Jadi istilahnya kalau bahasa saya begitu ya, jangan sekedar mau lari tanpa mau melihat gitu loh. Nabrak. Ya kan. Dan juga jangan seperti orang yang sukanya melihat tapi nggak pernah mau berlari. Jadi terlalu banyak teori, terlalu banyak belajar tapi nihil dalam hal praktek itu juga tidak baik. Maka berlarilah dan lihatlah dengan terang. Maka kemanapun jalan yang kita tempuh, praktek apapun nanti yang kita bisa lakukan, dengan kita memahami, mengerti makna, arti, teori dan sebagainya daripada apa yang kita praktekkan, ini akan memberikan hasil yang maksimal untuk kita. Sadu. Saya rasa Sadu. Ya. Bener kan? Bener Langsung gak? ya. Saat yang tepat Romo? Saat yang Oh, tepat. saat yang tepat. Iya. Itu ada statement yang kami setujui. Betul sekali. Mungkin teman-teman Arochater semua, itu saja pembahasan kita pada hari ini mengenai kata dari sadu. Nantikan kembali sesi dari Aroceti Dhamma Channel dengan tema yang berbeda setiap minggunya. Betul sekali. Nah, untuk Archater sekalian jangan lupa like, Komen, subscribe. dan share channel ini kepada orang-orang yang kalian kenal. Betul. Supaya apa? Supaya Dhamma tetap lestari tentunya. Sadu. Sadu. Mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali. Izinkan kami mengucapkan salam. Namo Namo Buddhaya. Buddhaya.